Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Putri Rizky Larasasti 2. Tika Putri Lestari 3. Aris Ima Febianti akan mempresentasikan tentang dimensi perilaku pengendalian internal. Untuk yang pertama yaitu akan membahas tentang definisi dan lingkup dari pengendalian internal. Nah, pada tahun 1949 itu komite yang dibentuk oleh American Institute of Accountants atau AIA, menurut mereka, pengendalian internal itu adalah meliputi rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran yang dikoordinasi yang digunakan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi operasional dan juga mendorong ketaatan kebijakan manajerial. Nah, definisi tersebut mungkin lebih luas daripada pengertian yang sering digunakan. Nah, definisi tersebut itu mengakui bahwa sistem pengendalian internal itu adalah lebih luas daripada fungsi Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan. Sebagai contohnya, sistem pengendalian internal itu juga mencangkup kendali anggaran, lalu biaya standar, laporan-laporan operasi periodik, analisis statistika, program pelatihan yang dirancang untuk membantu para personel dalam memenuhi tanggung jawabnya, dan juga staf audit internal untuk memberikan kepastian tambahan kepada manajemen mengenai kecukupan prosedur yang diuraikan dan sejauh mana sistem tersebut itu dilaksanakan secara efektif. Sistem pengendalian internal juga itu mencangkup pemahaman tentang baik aktivitas-aktivitas di bidang lain, misalnya studi gerak dan juga waktu yang bersifat teknis serta penggunaan pengendalian mutu melalui sistem inspeksi yang pada dasarnya menggunakan fungsi produksi. Untuk yang selanjutnya ada manfaat pengendalian internal. Nah, manfaat pengendalian internal itu bagi organisasi disebabkan kemampuannya untuk yang pertama mencegah atau setidaknya mengurangi kejadian perilaku yang tidak diinginkan atau menghilangkan perilaku yang terjadi. Dan yang kedua yaitu menurunkan biaya yang tidak diinginkan atau meniadakan biaya yang terjadi. Nah, masalah yang ada dalam pengendalian internal itu adalah masalah perilaku. Adanya pemahaman mengenai cara kinerja pengendalian internal yang dilakukan sehingga disiplin ilmu yang sebaiknya mendasari psikologi itu. Nah, ada juga keterbatasan dalam pengendalian internal. Nah, yang pertama diklasifikasi menjadi 3 itu. Untuk yang pertama itu motivasi individu dengan motivasi organisasi tidak sama sehingga diperlukan keselarasan tujuan. Untuk yang kedua yaitu kemampuan adanya keterbatasan yang disebabkan kemampuan, misalnya kayak penugasan yang diberikan terlalu kompleks sehingga mereka lupa atau juga bingung mengenai perincian dan juga perincian dari informasi penting. Dan yang terakhir ada pengetahuan. Keterbatasan terjadi ketika individu tidak tahu cara untuk melakukan hal tersebut tanpa pengetahuan yang memadai. Untuk yang selanjutnya ada tipe pengendalian internal. Bisa kalian lihat pada slide ini. Yang pertama ada spesifik pencegahan. Nah, spesifik pencegahan itu ada pembatasan akses. Pembatasan akses itu pembatasan akses yang dilakukan untuk memasuki lokasi aset atau catatan penting, disimpan atau diletakkan. Yang kedua ada pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini dilakukan untuk pemenuhan berbagai tugas penting. Dan yang ketiga ada validasi. Nah, validasi ini dilakukan sebelum masuk dengan adanya sejumlah pemeriksaan pada catatan sebelum individu dapat mengakses atau masuk. Nah, yang selanjutnya itu ada spesifik pendeteksian. Nah, yang pertama untuk spesifik pendeteksian yang pertama ada rekonsiliasi catatan dan fisik.
Nah, rekonsiliasi catatan dan fisik ini dilakukan terhadap aset berwujud, misalnya persediaan dan aset tetap berwujud. Misalnya juga jumlah persediaan periodik itu di rekonsiliasi dengan catatan persediaan untuk mengetahui permasalahan pencurian, persediaan, dan berbagai masalah pencatatan transaksi yang tidak terdeteksi, seperti itu. Lalu yang kedua ada penomoran tercetak sebelumnya. Nah, adanya penomoran tercetak sebelumnya ini yang bersifat unik untuk dokumen berharga, misalnya kayak tiket, lalu cek, order pembelian, faktur penjualan, untuk membantu manajemen dalam memastikan dokumen tersebut tidak ada yang hilang, seperti itu. Dan yang ketiga ada rekonsiliasi antar bagian. Nah, pada rekonsiliasi antar bagian ini atau departemen dapat dijadikan alat untuk mengetahui kemungkinan adanya dokumen yang hilang, misalnya catatan jumlah faktur penjualan yang dibuat oleh departemen penjualan dibandingkan catatan akuntansi. Untuk yang ketiga ada umum pencegahan. Nah, umum pencegahan ini ada yang pertama ada kebijakan perekrutan dan pelatihan yang efektif. Nah, kebijakan ini tuh merupakan langkah yang diambil perusahaan dalam memastikan bahwa karyawannya itu dapat bekerja secara kompeten, terlatih, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Nah, sehingga kesalahan atau penyimpangan itu dapat berkurang, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada rencana organisasi yang efektif. Nah, pada rencana organisasi yang efektif ini dirancang untuk menentukan tanggung jawab yang jelas dari setiap individu, bagian perusahaan, dan juga prosedur manual untuk membantu dalam memastikan bahwa tugas yang diberikan, tugas yang penting dilakukan oleh karyawan yang seharusnya atau yang sah, seperti itu. Untuk yang terakhir ada kode etik. Nah, kode etik ini kebijakan perusahaan, dan kode etik secara tertulis sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan secara etis dan untuk mencegah konflik dan juga penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir itu ada umum pendeteksian. Nah, umum pendeteksian ini yang pertama ada pengawasan melekat. Nah, pengawasan melekat ini adalah pengawasan personal yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, sehingga diharapkan dapat mendeteksi masalah secara tepat waktu. Dan untuk yang kedua ada menggunakan staff audit internal. Nah, staf audit internal atau SAI ini berfungsi dalam mendeteksi atau mengidentifikasi dan juga menyelidiki berbagai potensi masalah. Nah, yang ketiga ada penelitian dengan cermat laporan keuangan. Nah, penelitian ini dapat dilakukan misalnya dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh situasional. Nah, dalam mendesain sistem pengendalian internal itu, para manajer harus memiliki alat-alat kendali. Nah, pemilihan pengendalian internal itu bergantung pada 4 faktor. Yang pertama, jenis kesalahan dan penyimpangan yang mungkin dihadapi. Nah, faktor ini itu bergantung pada jenis aset, jenis transaksi, dan juga jenis perusahaan atau pemanufakturan jasa perdagangan. Nah, misalnya kerugian persediaan kemungkinan berbeda antara perusahaan jasa perdagangan dan juga pemanufakturan. Yang kedua, ada biaya terjadi jika dalam perusahaan itu terjadi kesalahan penyimpangan. Nah, pengendalian itu lebih ketat harus diterapkan pada transaksi penting, misalnya kredit dan penagihannya atau aset bernilai tinggi. Yang ketiga ada kemungkinan terjadinya setiap kesalahan dan juga penyimpangan. Nah, kemungkinan adanya masalah dapat bervariasi jika yang pertama tipe orang yang dikendalikan dalam operasional, dan yang kedua aset yang mudah hilang. Dalam bisnis yang berhubungan dengan uang memiliki resiko tinggi terjadinya kesalahan dan juga penyimpangan. Yang ketiga ada kompleksitas operasional yang dikendalikan. Yang keempat ada struktur organisasi, dan yang kelima ada filosofi manajemen. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu ada
biaya, dan potensi keefektifan dari jenis pengendalian yang digunakan. Nah, pengendalian internal itu adalah barang ekonomi yang hanya boleh dilaksanakan jika potensi manfaatnya itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk poin yang ke-6 membahas mengenai penelitian pengendalian internal. Dalam penelitian akademik dengan topik yang terkait dengan pengendalian internal secara relatif sampai saat ini sangat banyak dijumpai, sehingga dari studi yang ada tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, penelitian yang menggunakan model pada sistem pengorganisasi yang menjelaskan tipe-tipe yang berbeda terhadap kelemahan pengendalian internal yang terkait pada kesalahan numerik dalam saldo yang dilaporkan. Kedua, adjustment auditor terkait kesesuaian dan pada pengendalian internal dalam pengaturan yang terkontrol. Studi ini memberikan wawasan bagi auditor dalam membuat adjustment. Yang ketiga, yaitu studi yang menunjukkan perbaikan cara auditor menggunakan informasi yang mereka kumpulkan terkait pengendalian internal untuk melakukan substantif test yang mereka lakukan. Untuk poin yang ke-7, pengendalian internal menurut COSO dan SOX. COSO itu adalah komite yang dibentuk pada tahun 1985 yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Menurut COSO, pengendalian internal itu adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut. Pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Kedua, keandalan pelaporan. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan SOX adalah salah satu undang-undang atau hukum wajib di Amerika Serikat mengenai bagaimana jajaran direksi, akuntan publik, dan pihak berkepentingan lainnya harus mengimprovisasi proses audit laporan keuangan. SOX itu bertujuan untuk mengembalikan lagi kepercayaan perusahaan SOX itu bertujuan untuk mengembalikan lagi kepercayaan dan keyakinan publik atas laporan keuangan perusahaan dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Sejak diterbitkannya SOX, terjadi perubahan drastis dalam peranan pengendalian internal, audit internal, dan audit eksternal pada perusahaan publik, khususnya pada pasal 404 yang memberikan dampak paling besar karena berhubungan langsung dengan efektivitas sistem pengendalian internal pelaporan keuangan itu sendiri. Undang-Undang SOX pasal 404 itu tersusun dari dua subpasal utama, yaitu Management Assessment of Internal Control dan Real Time Issue Disclosure. SOX pasal 404 menyebabkan perusahaan itu wajib secara hukum untuk melaporkan pengendalian internal terhadap proses laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 elemen utama yang harus dicakup dalam laporan keuangan perusahaan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan terhadap penyusunan dan pengelolaan struktur pengendalian internal yang tepat bagi sistem pelaporan keuangan perusahaan. Kedua, pengidentifikasian framework yang digunakan oleh pihak manajemen dalam melakukan evaluasi pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Ketiga, melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen melalui pihak auditor internal. Dan yang terakhir yaitu atestasi auditor eksternal terhadap butir-butir di atas. Di sini dikatakan bahwa suatu proses atau sistem memiliki pengendalian internal yang baik apabila 1. Menyelesaikan misi perusahaan yang telah dinyatakan sebelumnya. 2. Menghasilkan data yang akurat dan reliable. Yang ketiga, mengikuti hukum yang berjalan dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, menyediakan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Dan yang terakhir yaitu menyediakan keamanan untuk aset perusahaan. Dapat dipahami dari pengendalian internal menurut COSO, yaitu pengendalian internal adalah proses. Mengapa? Karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian dari
bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal itu tidak hanya menyediakan keyakinan yang memadai. Pengendalian internal itu hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal yang dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu keberhasilan dari suatu pengendalian internal tergantung pada kompetensi dan kendala dari pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan ya. Nah, di sini terdapat beberapa konsep dasar dari pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian internal bukan merupakan suatu tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur suatu entitas. Pengendalian internal dijalankan oleh orang, dan pengendalian internal tidak hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir saja, tetapi juga dijalankan oleh setiap jenjang organisasi yang mencakup komisaris, manajemen, dan personel lainnya. Yang ketiga yaitu pengendalian internal dapat diharapkan untuk mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat pada suatu sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dari pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak. Dan yang keempat, pengendalian internal itu ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan laporan keuangan, ketaatan, dan efektivitas serta efisiensi operasi entitas. 1. Tujuan pengendalian internal. Berdasarkan konsep COSO, pengendalian internal memiliki tujuan untuk mencapai 3 kategori utama yang memiliki fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, tujuan operasi, mencakup efektivitas dan efisiensi operasi entitas, tujuan kinerja, dan pelaporan keuangan serta penjagaan aset dari kerugian. 2. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memiliki kriteria andal, tepat waktu, transparan, dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat standar yang diakui ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Dan yang ketiga yaitu tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan entitas sebagai subjeknya. Di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 5/22/DPNP pada tanggal 29 September 2003 mengenai pengendalian internal perbankan. Pada lampiran pedoman standar sistem bagi bank umum dinyatakan bahwa ada 4 tujuan pengendalian internal. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan ini adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh bank dilaksanakan sesuai dengan ketaatan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ketersediaannya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu atau tujuan informasi. Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank atau tujuan operasi. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh atau tujuan organisasi risiko atau tujuan budaya risiko. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.
Nah, kedua yaitu komponen dari sistem pengendalian internal. Menurut COSO menyatakan komponen-komponen pengendalian internal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrol environment, kedua risk assessment, yang ketiga control activity, yang keempat informasi and communication, dan yang kelima yaitu monitoring activity. Hubungan di antara kelima komponen dan tujuan pengendali internal tersebut digambarkan oleh COSO dalam bentuk kubus di samping ini ya. Dari gambar di situ dapat dipahami bahwa terdapat suatu hubungan langsung antara tujuan-tujuan dengan komponen pengendalian internal serta struktur organisasi entitas pada setiap tingkatan, baik divisi, unit, fungsi, dan lain-lainnya. Ketiga kategori tujuan diwakili oleh kolom, kemudian kelima komponen pengendalian internal itu diwakili oleh baris, sedangkan struktur organisasi entitas itu direpresentasikan oleh dimensi ketiganya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harisima. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Tika. Nah, sebelumnya Tika sudah menjelaskan mengenai komponen-komponen pengendalian internal. Di sini secara rinci komponen-komponen pengendalian internal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari keempat komponen pengendalian internal lainnya. COSO menekankan bahwa lingkungan pengendalian suatu entitas memiliki dampak menyebar dengan bagaimana aktivitas bisnis dilakukan dan resiko dinilai di entitas manapun. Lingkungan pengendalian mencerminkan bagaimana sikap, kesadaran, dan tindakan dari Dewan Komisaris, direksi, manajemen, dan pegawai lainnya secara keseluruhan tentang pentingnya pengendalian internal dalam sebuah entitas. Kemudian yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses yang dinamis dan interaktif dalam mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang akan dihadapi oleh suatu entitas dalam mencapai tujuannya. Proses penilaian risiko harus berupa proses memandang ke depan. Oleh karena itu, banyak entitas atau organisasi yang melakukan penilaian risiko pada saat proses perencanaan tahunan atau periodik. Proses penilaian risiko harus dilakukan pada semua level dan semua tingkat aktivitas dalam organisasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan dan dilaksanakan sehingga memberi keyakinan bahwa tindakan yang telah dipilih oleh manajemen untuk menghadapi risiko yang dilakukan untuk kegiatan pencapaian tujuan dilaksanakan dengan efektif. Secara umum, terdapat 5 kategori prosedur pengendalian, yaitu sebagai berikut. Otorasi transaksi dan kegiatan memadai, kemudian yang kedua pemisahan tugas, ketiga desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, keempat penjagaan aset, dan kelima pemeriksaan independensi atas kinerja. Nah, otorisasi transaksi dan kegiatan memadai itu terdapat 2 jenis otorisasi, yaitu otorisasi khusus yang diberikan untuk transaksi-transaksi tertentu yang hanya terjadi pada keadaan khusus, dan otorisasi umum yang diberikan untuk transaksi yang rutin terjadi di suatu perusahaan. Kemudian pemisahan tugas. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian internal dasar. Tugas dan tanggung jawab harus didelegasikan kepada orang yang berbeda-beda untuk mengurangi risiko kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada pegawai yang diberikan tugas terlalu banyak. Kemudian desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Dokumentasi yang baik adalah dokumentasi yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga dapat mendukung proses pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan serta verifikasi. Kemudian penjagaan aset. Penjagaan aset ini berfungsi untuk menjaga aset dari pencurian, penggunaan tanpa otorisasi, dan vandalisme. Pengendalian untuk penjagaan aset antara lain berupa pengawasan dan pemisahan tugas secara efektif,
pemeliharaan catatan aset, pembatasan akses fisik ke aset, perlindungan atas catatan dan dokumen, pengendalian lingkungan, dan pembatasan akses ke ruang komputer, file, komputer, dan informasi. Kemudian pemeriksaan independensi atas kinerja. Kinerja pegawai harus diawasi agar mereka melakukan operasi yang sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perusahaan. Pemeriksaan yang baik adalah pemeriksaan yang independen agar efektif. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi dibuat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pegawai dalam melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan semua kegiatan operasinya. Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperoleh oleh manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik. Kemudian yang kelima, monitoring atau pengawasan. Pengawasan merupakan puncak dari model framework komponen pengendalian internal JOSO. Proses pengawasan dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi di antara keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen. Pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pengawasan tersebut, dapat ditemukan kelemahan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, setiap pengendalian internal sangat penting bagi auditor dan manajemen. Auditor harus mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menentukan prosedur audit yang mereka gunakan. Manajemen bertanggung jawab untuk memelihara efektivitas sistem pengendalian internal. Masalah-masalah pengendalian internal harus diselesaikan, umumnya secara konseptual berhubungan dengan perilaku di dalam organisasi. Pengendalian internal memberikan manfaat bagi organisasi karena dapat mencegah atau setidaknya mengurangi dampak dari perilaku yang tidak diinginkan atau dihilangkan, yang dapat mengakibatkan hilangnya aset dan atau distorsi dari catatan keuangan. Baik, di sini masuk pada kasus untuk bab dimensi perilaku pengendalian internal. Kasus yang kita angkat yaitu dari jurnal artikel yang bisa di-download pada link berikut. Untuk kasus dari jurnal artikelnya itu berjudul Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang pada PT Pasar Buah 88. PT Pasar Buah 88 adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan sejak tahun 2003. PT Pasar Buah 88 merupakan swalayan ternama yang terletak di Jalan Riau nomor 42 Pekanbaru. Perusahaan dagang ini membeli produk dari distribusi produk tersebut dan menjual produk kepada pelanggan. PT Pasar Buah 88 memiliki aktivitas utama yaitu menjual produk-produk seperti buah-buahan, bahan makanan, minuman, obat-obatan, serta barang kebutuhan lainnya. Sebagian besar aset PT Pasar Buah 88 merupakan persediaan yang dimiliki oleh PT Pasar Buah 88 sebesar 6.551.797.995,53 dengan total aset sebesar 10.859.342.751,90 sehingga presentasi persediaan atas total aset yaitu sebesar 60,24% per Desember 2016. Pencatatan persediaan barang dagang di PT Pasar Buah 88 itu menggunakan software khusus yaitu BPOS dan GL. Persediaan PT Pasar Buah 88 memiliki jumlah nominal yang cukup besar sehingga perusahaan itu harus melakukan cek fisik secara berkala yaitu setahun sekali. Hal tersebut
Hal tersebut dilakukan untuk tujuan agar mengetahui jumlah dan nilai persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan, mencegah agar barang tidak menumpuk di gudang, serta untuk memastikan jumlah persediaan yang ada pada laporan keuangan itu memang dimiliki oleh perusahaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan cek fisik persediaan barang dagang di gudang maupun di toko masih ditemukan adanya perbedaan stok barang seperti selisih lebih dan selisih kurang dengan jumlah yang dicatat di buku besar perusahaan. Kemudian aspek keperilakuannya, di sini yang pertama, gaya operasi manajemen PT Pasar Buah 88 menekankan pentingnya laporan yang akurat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam hal ini, laporan-laporan diharapkan masih belum dapat menyajikan informasi yang akurat, dikarenakan terjadinya selisih stok pada persediaan menyebabkan nilai persediaan pada neraca harus mengalami penyesuaian, dan hal tersebut akan dilakukan koreksi pada persediaan. Yang kedua, pada struktur organisasi PT Pasar Buah 88 menunjukkan bahwa PT Pasar Buah 88 belum memiliki audit internal. Kemudian yang ketiga, pada PT Pasar Buah 88 pelatihan untuk karyawan belum terlaksana. Hal ini dapat tercermin dari tindakan HRD yang belum pernah melakukan pelatihan kepegawaian. Aspek keperilakuan yang keempat, pada PT Pasar Buah 88 tidak terdapat SOP secara tertulis yang mengatur karyawan dalam melaksanakan sistem kerja yang baik secara konsisten. Hal ini diketahui dari tidak adanya job description untuk masing-masing bagian. Dikarenakan tidak adanya job description secara tertulis, maka karyawan juga tidak mengetahui tentang alur proses kerja, tanggung jawab, dan bagian-bagian yang seharusnya terkait dalam proses tersebut. Akibatnya, karyawan lebih banyak beroperasi berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, karena PT Pasar Buah 88 belum memiliki prosedur yang tertulis. Kemudian yang kelima, letak gudang di PT Pasar Buah 88 juga belum strategis, karena untuk menuju ruang kerja karyawan bagian lainnya seperti accounting, finance, dan purchasing harus melalui gudang terlebih dahulu. Tidak ada pembatas khusus untuk membedakan ruangan kerja dan gudang atas. Serupa dengan gudang atas, gudang bawah juga dilalui oleh supplier. Aktivitas penerimaan barang dari supplier ke bagian cek barang terjadi di dalam gudang bawah. Dengan terbukanya gudang bawah dapat menimbulkan penyimpangan berupa pencurian barang dagang. Kemudian yang keenam, penyusunan laporan keuangan PT Pasar Buah 88 sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan disebabkan oleh adanya selisih stok persediaan seperti salah memasukkan kode barang. Kode barang terdiri dari 2 kode dan persediaan barang dagang yang mengalami kecurian. Seringnya salah memasukkan kode barang karena pada saat penginputan kode barang masih dilakukan secara manual, tidak dilakukan dengan scan barcode. Akibat keterlambatan tersebut menyebabkan manajemen kesulitan dalam mengambil keputusan untuk periode waktu tertentu. Terdapat beberapa karyawan yang belum melakukan pengecekan kembali atas pekerjaannya, menyebabkan seringnya salah penginputan. Informasi untuk permintaan barang dari gudang ke pembelian juga belum menggunakan dokumen atau memo. Karyawan gudang akan memberitahu secara langsung atau melalui kertas coretan untuk menyampaikan barang apa yang akan dipesan dan berapa jumlahnya. Untuk bagian gudang, informasi belum memadai karena pada saat pengeluaran barang dari gudang tidak terdapat dokumen atau memo. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang dan berapa jumlah barang yang ada di gudang. Barang yang keluar dari gudang juga tidak diketahui oleh supervisor. Kemudian aspek keperilakuan yang ketujuh, tindakan pengawasan oleh PT Pasar Buah 88 yang telah dilakukan antara lain dilakukannya stok opnam setahun sekali. Hal lainnya yang dilakukan PT Pasar Buah 88 dalam melakukan tindakan pengawasan seperti manajer HRD melakukan pengawasan dan
dan terkadang direktur berada di PT Pasar Buah 88 untuk memperhatikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan dengan mengikuti aturan yang ada. Pengawasan yang dilakukan HRD untuk memantau kinerja dari karyawan yang sedang bekerja seperti kasir dan SPG. Direktur melakukan pemantauan seperti keadaan swalayan, melihat kondisi sekitar, memantau karyawan yang sedang bekerja. Namun supervisi tidak mengawasi secara langsung saat pengeluaran barang dari gudang, sehingga supervisi tidak mengetahui adanya barang yang keluar dari gudang. Selain itu, tidak adanya pengawas gudang yang menjadi kepala bagian dari karyawan bagian gudang, sehingga bagian gudang langsung dikepalai oleh supervisi toko. Nah, untuk solusi dari permasalahan kasus yang telah dibacakan oleh teman-teman kelompok saya, solusinya bahwa pengendalian internal persediaan pada PT Pasar Buah 88 sebesar 42,24% dengan arti kurang efektif bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan COSO. Kesadaran terhadap pentingnya pelaksanaan pengendalian internal yang baik itu harus diperhatikan juga oleh PT Pasar Buah 88. Nah, sistem pengendalian internal itu sangat penting bagi auditor dan juga manajemen. Auditor itu seharusnya mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menentukan prosedur audit yang mereka gunakan. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk memelihara efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal itu juga diatur dalam undang-undang yang umumnya menyatakan bahwa pengendalian internal yang baik adalah tanggung jawab legal manajemen dan harus dipublikasikan perusahaan. Nah, pada PT Pasar Buah 88 itu juga seharusnya diadakan job description untuk masing-masing bagian secara tertulis agar karyawannya itu juga mengetahui tentang alur proses kerjanya, tanggung jawabnya, dan juga bagian-bagian yang seharusnya terkait dalam proses tersebut. Nah, pada otoritas transaksi juga seharusnya pada saat pengeluaran barang dari gudang itu harus ada otorisasi oleh bagian gudang dan juga supervisi. Jadi pengeluaran barang dari gudang itu juga dilakukan menggunakan dokumen atau memo sebagai bukti pengeluaran barang atau berkurangnya barang di gudang itu. Nah, untuk letak gudang itu juga seharusnya dibuat lebih strategis gitu agar tidak menimbulkan penyimpangan berupa pencurian barang. Juga solusinya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal pada tipe pengendalian internal. Nah, pada tipe pengendalian internal itu ada cara untuk pengklasifikasian pengendalian internal. Itu ada spesifik pencegahan, spesifik pendeteksian, umum pencegahan, dan umum pendeteksian. Nah, di situ sudah kompleks cara untuk solusi untuk mengatasi permasalahan pada PT Pasar Buah 88. Ada rekonsiliasi catatan dan fisik. Nah, rekonsiliasi catatan dan fisik itu dilakukan terhadap aset berwujud, misalnya persediaan dan aset tetap berwujud. Jumlah persediaan periodik itu direkonsiliasi dengan catatan persediaan untuk mengetahui permasalahan pencurian persediaan dan berbagai masalah pencatatan transaksi yang tidak terdeteksi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan kami mohon maaf.